Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Allah puji karena dia memerintahkan ahlahu, anak cucu keturunannya, bis-shalah, untuk menunaikan salat. Jadi salat itu disuruh kepada anak. Bangunin anak kita, suruh salat. Jangan biarkan dia tidur. Bangunin. Kalau perlu siram, bawa gayung, siram. Lebih baik dia dari kecil terbiasa untuk sholat daripada nanti kita biarkan dia tidur sampai besarnya akhirnya sering kesiangan sholat subuh. Nomor 9, Allah mencela orang yang meninggalkan sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Datang sesudah mereka orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dan mereka adalah orang-orang yang terombang-ambing dalam kesesatan. Allah cela orang-orang yang meninggalkan sholat. 10. Di antara amalan yang memudahkan seorang hamba masuk surganya Allah adalah sholat. Bahkan dibangunkan istana, nggak main-main. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga sholat sunnah rawatib yang 12, Allah bangunkan baginya istana di surga. 12 sholat sunnahnya aja dibangunkan istana di surga. Tahu nggak jemaah? Kata Nabi, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangin aja, sholat sunnahnya aja lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat wajibnya. Kalau sholat sunnahnya, apalagi sholat wajibnya. Itu istimewanya sholat. Jalan yang paling memudahkan seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah. Nomor 11, perintahkan anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Kata Nabi, dan pukullah mereka kalau mereka tidak sholat 10 sinin, umur 10 tahun. Jadi Nabi menganjurkan 7 tahun tuh anak udah daily life-nya sholat tanpa perlu disuruh. Berarti kita melatihnya dari umur 7 tahun atau dari dalam kandungan? Dari dalam kandungan, bahkan dari bayi udah diajarin sholat. Ngelatihnya selama dari dia dalam kandungan terus lahir. Dalam kandungan tuh maksudnya apa? Ibunya dulu, ibunya juga jaga sholat. Ketika lahir, sholat dia jaga. Sampai berusia 7 tahun, daily activity-nya autopilot kalau bab sholat. Nggak usah disuruh, pokoknya, nah udah azan, sholat. Udah autopilot. Umur 7 tahun, kalau bisa, sudah autopilot. Umur 10 tahun, kalau meninggalkan sholat, kata Nabi, wadribuhum, pukullah. Umur 10 tahun. Wafarriku bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Syukur-syukur dari umur kurang dari itu sudah dipisahkan tempat tidurnya. Berikutnya nomor 12. Barang siapa yang tertidur, maka hendaknya dia sholat ketika dia terbangun atau ketika dia ingat. Ini rukhsah bagi yang ketiduran. Kata Nabi SAW, man nasiya salatan au nama, barang siapa yang kelupaan sholat, au nam, atau tertidur, anha, daripada waktu sholat sehingga dia nggak sholat, fakaffaratuha, maka kafaratnya, tebusannya, ayyusalliha idza dzakaraha, dia wajib sholat ketika dia terbangun. Jadi kalau dia tidur, pas bangun langsung sholat. Itu jemaah.
Dan alhamdulillah itulah salah satu tema, itulah cara di tema kita pada siang hari ini, gimana caranya supaya kita makin dekat dengan Allah. Caranya adalah dengan menjaga sholat. Nah, jaga aja sholat. Ibunya sholat, anaknya nanti sholat. Anaknya sholat, cucunya sholat, keturunannya sholat. Dan ingat, wa'mur ahlahu bis salati. Perintahkan anak-anak kita untuk menjaga sholat. Jangan dibiasakan kebiasaan buruk. Sholatnya di mobil, sholatnya kesiangan jam 7 pagi baru sholat subuh. Jangan dibiasain kebiasaan buruk. Sholat apa? Sholat subuh jam 7 itu namanya bukan sholat subuh, tapi duha. Tapi kan nggak apa-apa daripada nggak sholat sama sekali. Iya, itu POV-nya yang baru mulai. Tapi kalau jadi kebiasaan kan bahaya juga. POV yang baru melatih anaknya sholat, lebih baik sholat jam 7 daripada nggak sholat sama sekali. Tapi kalau jadi kebiasaan, nggak baik. Harus dilatih dari sekarang. Hadirin, yuk tanya jawab. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilahkan. Ada pertanyaan? Silahkan jemaah. Silahkan hadirin, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili seorang ibu. Insyaallah kesadaran kita harus menjaga atau melakukan amalan as-shalah, menjaga sholat. Padahal dalam keseharian kita di dunia kita terlalu banyak masalah, terlalu banyak kacaunya, terlalu banyak pahit-pahitnya, dan bagaimana agar akhirnya kita tuh dapat manusia itu aja. Gimana di dunia ini udah banyak pahit-pahitnya supaya di akhirat banyak manis-manisnya. Hadirin, Nabi pernah bersabda, kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Kata Nabi, dunia ini penjara bagi orang beriman. Kok maksudnya penjara? Tetap aja ada yang kaya. Kata ulama, kalau dia kaya raya, unlimited, uangnya udah kayak tisu, diambil keluar lagi, ambil keluar lagi, unlimited uangnya, kaya raya sekali. Kalau dia kaya, kekayaannya itu nggak seberapa dibanding kekayaan surga. Kalau dia pun miskin, maka kemiskinannya nggak akan pernah sebanding dengan kebahagiaan yang besok dia terima di surganya Allah. Makanya kata Nabi, dunia ini penjaranya buat orang beriman. Adalah hal yang nggak mungkin kalau kita selalu ingin hidup bahagia, karena memang hidup ini dibuat nggak bahagia dan kadang bahagia, kadang nggak bahagia lagi, supaya kita ngerti, berasa berterima kasih kepada Allah. Sekarang saya tanya jemaah, dari mana kita tahu rasa bahagia kalau hidup kita nggak pernah kecewa? Betul? Dari mana kita tahu rasa manis kalau kita nggak pernah memakan, meminum yang pahit? Karena ada pahit, makanya manis itu kerasa manis. Karena kita pernah kecewa, makanya kita tahu rasanya bahagia. Hidup dibuat kayak gitu sama Allah, supaya yang kalian idam-idamkan itu bukan dunia. Hidup dibuat kayak gini, kan siklusnya makin tua kan makin gak nyaman. Masih muda, enak makan durian. Umur 60, makan durian udah, aduh, tau kan dibilangin, tadi makan apa? Durian. Kenapa Allah ciptakan yang kayak gitu? Supaya cita-cita kita tuh bukan cuma ke dunia aja, tapi cita-cita tertinggi kita adalah gimana caranya nanti mati masuk surganya Allah. Itu cita-cita terbaik kita. Ya dunia mah hiburan aja lah, selingan. Dikasih toko, alhamdulillah. Punya bisnis, omsetnya lumayan, alhamdulillah. Punya penghasilan lumayan, alhamdulillah. Sekali berangkat omsetnya nutup untuk
hidup 3 tahun ke depan, ya udah nikmatin aja. Ya kalau emang dikasih lebih rezeki sama Allah mah nikmatin aja jemaah. Hidup harus banyak rasa syukurnya. Karena penghuni surga itu kan karakternya hidupnya senang, sumringah, bahagia. Maka di dunia pokoknya susah senang tetap harus banyak syukur. Kecewa bahagia banyak syukur. Udah banyak syukur aja jemaah. Nanti kita ketemu sama ayat fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Enggak mungkin kalau susah Allah kasih susah terus nggak mungkin. Kalau susah bersama yang susah Allah kasih yang mudah. Itu supaya di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia. Makanya kita berdoa Al-Baqarah 201. Ini doanya dihafal, betul-betul dihafal doanya supaya dunia akhirat bahagia. Al-Baqarah 201. Doanya dari Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu Al-Baqarah 201. Ya Allah, saya mah minta gak banyak ya Allah. Yang penting di dunia bahagia, di akhirat bahagia, dijauhkan dari siksa api neraka. Itu hadirin. Barakallahu fikum. Ada lagi? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu menemui orang yang dia melakukan sholat, sudah ibadah wajib juga, tapi kok perilaku dan hatinya itu kok masih keras. Kadang juga dia dolim juga dengan sesama. Padahal dia juga melakukan sholat, dan yang haji umrah juga dia. Itu kenapa Ustaz? Kalau orang sudah melakukan sholat, tapi ternyata masih memiliki hati yang keras, masih memiliki perilaku yang tidak baik, masih kadang dolim, itu kenapa Ustaz? Jazakumullah khairan. Ini pertanyaannya keren banget. Semoga Allah memuliakan Ibu Erna keluarga besar dan seluruh teman-teman dimuliakan Allah dunia dan akhiratnya. Saya tahu kenapa ada yang sholat, bahkan beliau udah haji dan umroh, kenapa masih zalim? Keras sekali hatinya. Jawabannya, sholatnya baru sebatas cover, belum sampai ke inti dari sholatnya. Sholatnya baru sebatas tameng, tapi dia nggak menjiwai, meresapi sholatnya. Dia hanya melakukan sholat haji untuk gelar, umroh supaya ada bahan buat instastory. Aduh enak banget ya, aku nyium Hajar Aswad 20 kali supaya buat bahan instastory. Masya Allah, tabarakallah, ternyata kamarku view-nya Ka'bah view. Kalian kalau itu pastikan hotelnya yang jauh kan kalau umroh. Umroh cuma buat instastory, cuma buat jalan-jalan. Haji juga cuma buat gelaran. Jadi kenapa ada orang udah haji, udah umroh, udah sholat, tapi kok hatinya keras dan bahkan dia tetap zalim sama orang? Ya jawabannya itu cuma baru cover. Dia nggak menjiwai sholatnya, nggak khusyuk dalam sholatnya. Dan pasti orang yang model gini ada yang salah dalam sholatnya, pasti. Entah dia sholat supaya dapat jabatan lah, entah dia sholat supaya karena nggak enak dia adalah kepala wilayah misalkan, atau karena mungkin rumahnya dekat masjid. Dan itu bahaya sekali jemaah. Makanya sholat itu bukan cuma sekedar sholat, bukan, sholat dijiwai, dinikmati. Dan tadi ya, kalau ada orang sholat, umroh, haji, tapi dia melukai saudaranya, Nabi pernah diadukan curhatan yang sama, kurang lebih curhatannya seorang ummahat sahabiah pada Rasulullah gini, ya Rasulullah,
saya punya tetangga, kurang lebih ceritanya sama kayak tadi. Tetangga saya nih sholat, tetangga saya nih puasa Ramadan, bahkan tetangga saya ini banyak kebaikan-kebaikannya. Terus beliau bilang, wa yu'ziya jiraniha bilisaniha. Tapi tetangga saya lisannya yu'ziya jiraniha, suka sekali melukai jirannya, tetangganya. Tanya perempuan ini pada Nabi, bagaimana pendapat anda ya Rasulullah? Terus Nabi jawab satu kalimat, hiya finnar, kata Nabi. Maka perempuan-perempuan itu adalah calon-calon penghuni nerakanya Allah, gara-gara melukai tetangganya, zalim sama tetangganya. Ini nih penting, POV-nya dipakai dua-duanya. Jadi tetangga jangan zalim sama tetangganya. Tapi ingat, kita juga jangan zalim sama tetangga kita. Rumah selain pagar beton, pagar mangkok. Rumah selain dipagar beton, pagari dengan mangkok. Maksudnya beli, kasih tetangga. Beli, ingat kasih tetangga. Ini nih Pak, lagi ada roti, kasih ke tetangga rotinya. Dapat bakpia, ini Pak dapat bakpia, kasih ke tetangga bakpianya, kasih. Pagernya itu bukan cuma beton aja, tapi pagar juga pagar mangkok. Kasih. Ini sekarang udah mulai jarang karena masing-masing kita hidupnya sendiri. Udah mulai jarang nih. Apalagi tinggal di perumahan, rumahnya mewah megah, bahkan jarak dari satpam ke rumahnya itu harus naik mobil golf dulu. Siapa tahu gitu cuma. Tapi satu hal yang dari zaman dulu Nabi praktekkan itu, wahai Aisyah, kalau kamu masak kuahnya banyakin. Bukan ngasih kuah doang ya, sama isinya. Jadi Bunda Aisyah tuh suruh banyakin kuah, bukan cuma ngasih kuahnya doang, isinya juga dikasih. Jadi masak gulai banyakin, rendang banyakin, kasih kuahnya. Itu cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah, nggak kerasa sudah jam 14.00. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dikin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Ya Allah, jadikan kami bersahabat bukan hanya di dunia, kami bersahabat juga nanti sampai surga. Anugerahkan kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan yang saleh salihah, sahabat, circle yang membuat kami makin dekat kepadamu ya Allah. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari tipu muslihat syaitan. Dekatkan kami pada hamba-Mu yang salih, dekatkan kami pada hamba-Mu yang baik, dekatkan kami pada kebaikan-kebaikan ya Allah. Izinkan kami yang belum haji mudah untuk berangkat haji, izinkan kami yang belum umrah mudah berangkat umrah, izinkan kami semua jadi hamba-Mu yang istiqamah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jaga salat, Allah jaga hidup kita. Mari kita perbaiki salat, Allah perbaiki juga hidup kita. Salam keluarga di rumah hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.